Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki banyak obrolan-obrolan, terutama masukan-masukan dari kawan-kawan baik yang masih dinas maupun yang sudah pensiun. Pernah Aki dikirim program-program baru yang sedang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga _BKKBN. Tapi Aki belum berani komentar, walaupun Pak Made sudah minta untuk komentar Aki tentang lapangan. Belum komentar itu karena sedang dipelajari dulu. Jadi asal jangan cuap-cuap aja, tapi kita pelajari dulu bagaimana itu arahnya kemana. Jadi dari hulu ke hilirnya itu harus jelas gitu ya. Nah, tapi ini ada beberapa masukan dari ya katakanlah kawan kita. Disebut orang tua ada lebih muda dari Aki ya, jauh ya. Dari Kang Dede Rusyono. Oh, kita sudah tahu Kang Dede Rusyono itu sekarang sekretaris Juken Kabupaten Kuningan, aktivis, penulis di koran-koran Cirebon ya, memberikan masukan. Yang pertama, Kang Dede menyoroti bahwa dampak dari Undang-Undang 52 2009 itu terlalu banyak programnya. Terlalu rinci programnya sehingga indikator-indikator keberhasilannya pun susah dibakukan. Begitu. Ini meluas sekali ya. Karena pembangunan keluarga itu tidak bisa satu aspek. Memang. Tapi kita sudah pernah melaksanakan, hanya pada saat itu kita melaksanakan secara utuh kita ke atas. Yaitu masih zaman vertikal. Jadi bukan soal banyaknya, mungkin sistem pemerintahannya sudah berbeda. Dan sekarang sudah jadi otonomi. Begitu ya. Jadi ini Kang Dede menyatakan terlalu rinci, terlalu banyak sehingga irisan-irisan ke bawahnya itu semakin bawah semakin kecil. Apalagi tidak didukung setiap programnya dengan anggaran yang memadai. Begitu. Misalnya bina-bina keluarga dan lain sebagainya. Ini juga nanti akan ada sangkutannya dengan komentar yang sekarang akan dilakukan oleh kita. Ya, jadi peluncuran sampai ke logonya. Aki juga suruh membahas logo, nggak berani dulu. Nanti dulu karena komentar itu harus dengan memberikan masukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu irisan saja tentang stunting, kata Kang Dede. Kang Dede bilang bahwa stunting itu induknya adalah di kesehatan. Tapi tiba-tiba kita masuk, gak apa-apa masuk mah dari dulu juga kita masuk. Tapi Presiden menunjuk kita koordinator, gak apa-apa, itu kepercayaan. Hanya saja ini akan menyulitkan di tingkat bawah. Toh akhirnya ingat kan beberapa dongeng Aki. Misalnya Pak Camat Yep tidak memasukkan petugas KB sebagai tim geprak stunting. Ketika Aki tanyakan kenapa? Yes lah itu ada koordinator dan baru katanya koordinatornya, sedangkan ini sedang berjalan-jalan aja dulu ini itu. Kemudian sekarang data juga hanya ada di kesehatan. Jadi kita mendapat kesulitan untuk koordinasi seperti ini. Sedangkan yang dari kita itu lebih bersifat kepada penggerakan-penggerakan. Jadi real untuk berapa jumlah dan lain sebagainya ini juga masih kena linglung. Cuman Aki bisa menjelaskan tapi tidak usah harus di sini bercerita ya, begitu. Kemudian juga di sana dari pusat itu ada BOKB. BOKB kan harus mampir dulu katanya ke kas daerah, yaitu ke APBD. Padahal kenapa tidak masuk ke KPPN, katanya KPKN dulu, KPN, ya pokoknya kantor pemberdayaan negara lah gitu. Ya dulu, itu Pak Kang Dede nyebut, sehingga ada sedikit perbedaan. Sistem pencairan di Pemda, sistem pencairan di KPPN ya. Itu yang disoroti oleh Kang Dede Rusyono.
Ini kadang-kadang tidak sama kebutuhan lapangan dengan kebutuhan yang ditentukan dengan sistem. Inilah sehingga kadang-kadang ini kan kita lihat saja. Kalau dari mulai Januari sampai dengan Juni itu kosong. Kenapa belum ada kegiatan? Belum cair. Itu kebiasaan kawan-kawan kita di lapangan. Itu sorotan-sorotan dari Kang Dede. Kemudian sorotan-sorotan dari obrolan ini terutama dari ibu-ibu. Yang paling ramai biasanya di WA-nya Pos KB Desa. WA Pos KB Desa yang diketuai oleh Ibu Tuise, yang paling rajin itu ada Bu Rojila, Bu Harti, ya semualah, ya Bu Erni, ada Bu Yani dari Ciamis, juga ada Bu Yani, ada Bu Yeni dari Ciamis. Jadi yang Aki ceritakan itu memang betul. Terus beberapa komentar dari bahwa kita itu adalah susah untuk berkembang karena kita dalam program-program yang integratif ini kita merupakan bagian, tapi kita harus mengkoordinir secara keseluruhan. Itu yang Aki tangkap dari obrolan-obrolan lapangan seperti itu. Nah, di samping itu tentu saja adalah kemunculan kita itu harus dibarengi dengan ilmunya yang tajam, ya. Jadi Aki sering menyebut ini bukan sekali dua kali bahwa kita saja memberikan penjelasan stunting misalnya itu adalah yang materi-materi kesehatan. Tapi materi-materi penggerakan, materi-materi tentang psikologis ini perlu dikembangkan. Dan ini kelihatannya ini akan dihidupkan. Akan dihidupkan kembali. Aki sudah dikirim draftnya oleh Pak Made, tapi Aki sedang pelajari dulu ini. Mana yang beda? Mana yang baru, mana yang lama sebetulnya sudah ada, hanya kita mengerjakannya belum tuntas. Ini karena apa? Karena unsur pengawasan, terutama dari kita, sekarang ini semakin lemah. Dulu kan ada Wasmas, ada Waskat, ada Wapus, pengawasan fungsional, di kita juga ada supervisi. Nah sekarang kita losnya apa? Jadi pekerjaan-pekerjaan kita di lapangan itu yang cukup mengawasi itu lebih, jadi itu ada Bawasda. Bawasda itu sering banyak pekerjaannya sehingga kadang-kadang yang katakanlah bukan sekeseler ya kalau dalam bahasa Sunda mah, tapi yang irisan-irisan yang lain mereka ada fokus. Ada fokus pembangunan, yang diperiksanya Pak Camat, yang diperiksanya Kepala Dinas. Itu 1 tahun itu juga hampir habis waktunya. Sehingga untuk pengawasan yang sehari-hari, nah ini harus ada jalurnya. Ini kita obrolan seperti itulah. Nanti kita bicarakan lagi apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Besok insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana program-program yang diluncurkan secara baru. Aki juga ngobrol dengan Pak Lalu Sudarmadi ya, sepuh kita, mantan Sekstama, kemudian mantan deputi. Beliau kelihatannya bilang bahwa tidak ada yang baru Pak Rukman, tapi ada juga yang lama. Sampai beliau bertanya, apakah Pak Rukman itu peta RT, peta keluarga masih bisa atau relevan sekarang dipakai? Kata Aki relevan kalau teorinya mah. Cuman di aplikasinya, di pengawasannya, di make up-nya jalan enggak. Kalau tidak hanya jadi pajangan itu. Itu saja ya dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.